Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Kami mengucapkan selamat datang di Gedung Gereja GKI Ngagel maupun yang beribadah secara online di channel YouTube GKI Ngagel. Ibadah tutup tahun disertai pelayanan perjamuan kudus pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Wahyu Pramudia. Bapak Ibu yang belum mendapatkan anggur atau air, boleh mengangkat tangan agar penatua dapat menghantarkannya atau menukarkan anggur dengan air putih. Ada? Baik, terima kasih. Jemaat yang beribadah di dalam gedung gereja dimohon untuk tetap memakai masker, menjaga protokol kesehatan, dan mengganti mode suara handphone ke mode suara hening selama ibadah berlangsung. Mari kita mempersiapkan diri memasuki ibadah dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita memulai ibadah pada malam hari ini. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Dengan segenap hati kita datang menyembah Tuhan. Ibadah tutup tahun ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Kasih dan damai sejahtera dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bersyukur pada Tuhan yang memberi kesempatan bagi kita untuk berkumpul dan beribadah pada malam hari ini. Kami juga menyambut Bapak Ibu yang berasal dari gereja yang lain, atau berasal dari luar kota, ataupun saudara-saudara yang mengikuti tayangan ibadah ini melalui YouTube. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, agar tidak menjadi pertanyaan, Majelis Jemaat telah memutuskan bahwa baik mereka yang melayani pujian ataupun yang berkhotbah, ketika kami membuka masker berarti kami telah mengambil tes swab antigen dan hasilnya tentu saja negatif. Ya, mungkin ini tes ke-259 atau 359, saya nggak tahu saking seringnya. Dan kita bersyukur Bapak Ibu bahwa kita sampai di penghujung dari tahun ini, dan kita berharap ini sungguh penghujung dari pandemi yang kita jalani selama ini. Ada anggota, kerabat, saudara, teman yang kehilangan orang yang tercinta di masa pandemi ini. Ada yang bisnisnya berjalan tidak sesuai dengan harapan. Ada banyak hal yang terjadi sepanjang tahun ini. Sehingga ketika saya menulis sebuah post untuk media sosial saya menyadari betapa apa yang saya tulis itu relate, nyambung dengan perasaan banyak orang. Barangkali Anda sudah membaca atau bahkan membagikannya atau mendapatkannya. Tetapi inilah yang saya tulis untuk akhir tahun ini. Tahun ini barangkali rencanamu berantakan, hatimu juga demikian. Banyak hal yang tidak sesuai harapan dan masa depan membayang suram. Tetapi kamu masih hidup, masih bernapas, dan ini yang terpenting. Masih bisa mencoba lagi di tahun yang baru. Terus berjuang, kemenangan menanti mereka yang tidak menyerah dengan kegagalan dan yang percaya bahwa yang terbaik masih akan datang. Sungguh kalau kita boleh sampai pada akhir tahun ini dan kita masih hidup, seorang teman menyebutkannya sebagai sebuah prestasinya. Prestasi terbesar sampai ujung tahun ini adalah saya masih hidup, Pak Pendeta. Tetapi kita boleh mengatakan bahwa kalaupun kita masih hidup, ada anugerah Tuhan yang menopang kehidupan kita, ada kehendaknya. Dan kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mungkin agak jarang kita dengar, apalagi kita nyanyikan, tetapi mari kita resapi kata-katanya. Ketika kita menoleh ke belakang, kita menemukan banyak pekerjaan Tuhan di sana. dilimpahkan yang terbaik.
kita berdoa. Kami bersyukur bahwa ketika kami menoleh, kami menemukan banyak kasih Tuhan yang begitu baik menopang kehidupan kami. Bukan karena kami layak, tetapi anugerah yang melayakkan kami. Kami hendak mengaku dosa dan kesalahan kami di tengah pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Masih ada banyak hal yang salah dan keliru yang kami lakukan. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan kepadamu ya Tuhan kami membawa dosa-dosa kami, memohon pengampunan-Mu dalam hidup kami. Amin. Kita berdiri untuk menyambut anugerah yang senantiasa dinyatakan bagi kita. Mazmur 65 ayat 12 berkata, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih
demi seluruh manusia. Hari bahagia telah datanglah, Kau lahir di dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, Kau penebus dosa. Hari bahagia telah datanglah, Kau lahir di dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, Kau penebus dosa. Kau penebus dosa. Saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan ketika firman-Mu dibacakan dan diuraikan artinya, agar kami sungguh bisa memeriksa perjalanan kehidupan kami dan mengambil hikmat dari hari-hari yang terlewat di belakang kami. Berbicaralah karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan bagi kita dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-14. Di Gibeon
itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuatu sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun yang seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang yang seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti Daud ayahmu, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang dapat membaca, merenungkan, dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu kali saya berkunjung ke tempat di mana saya diminta untuk melayani di sebuah gereja. Jauh-jauh hari udah diberitahu bahwa ini adalah 3 kebaktian dengan 1 kebaktian di pagi hari dan 2 di sore serta malam hari. Tetapi beberapa hari sebelum saya tiba di kota itu, saya diberitahu, Pak WP ibadah yang pagi nggak jadi ya, kita ibadahnya sore sama malam aja. Pagi Pak WP nggak ada acara, di kota ini lagi ada lari maraton 10 km. Kalau Pak WP mau ikut, jangan lupa bawa sepatunya, ntar kita daftarin. Cuman 10 km kok Pak, pendek kan, di gereja juga banyak yang ikut. Dan saya harus menjawab permintaan itu dengan jelas, saya nggak biasa lari maraton. Satu-satunya yang lari, yang sering saya lakukan cuman lari dari kenyataan aja. Enggak kuat kalau 10 kilo. Maka pagi itu saudara-saudara, karena pastori gereja itu enggak jauh dari tempat start dan finishnya, gereja juga enggak jauh. Maka pengurus gereja itu mengajak saya dan beberapa orang untuk menyaksikan start itu saudara-saudara. Apalagi ada beberapa aktivis gereja, anggota gereja juga ikut di dalam lari 10 km itu. Jadi banyak yang dikenal oleh pengurus gereja itu. Dan saya memperhatikan saudara-saudara ya, ketika mereka menata diri untuk lari 10 km itu kan semua kelihatan antusias, semua kelihatan bersemangat. Begitu bendera dikibaskan, mereka lari dengan cepat gitu ya. Termasuk sebagian aktivis dari gereja yang ikut acara itu saudara-saudara. Lalu pengurus mengajak saya kembali, kami menikmati kopi, makan dan banyak hal sambil menunggu nanti mereka finish jam berapa, udah bisa diperkirakan kan kurang lebih. Nah setelah ngobrol banyak hal, kami duduk tuh di dekat tempat finish itu. Dia siap dengan kameranya mau mengabadikan yang finish gitu ya. Tapi yang kami lihat saudara-saudara, yang finish duluan itu adalah orang-orang yang tadi tidak di garis start depan. Kami bahkan tidak melihatnya, kami tidak mengenalinya. Sampai kemudian finish orang 10,
20, 100, kira-kira 300-an orang dan bahkan sampai 500-an orang. Kami nggak kenal siapa saja yang masuk finish itu. Rombongan dari gereja juga nggak ada yang masuk finish. Teman saya udah siap dengan kameranya lalu bertanya, "Ini teman-teman saya di mana ya Pak ya? Kok nggak ada yang masuk finish? Padahal tadi mereka larinya tuh waktu start udah di baris depan." Nah karena nggak ada, dia ngajak saya kembali ke gereja, ke pastori. Ketika kami kembali ke gereja, ke pastori itu kami lihat beberapa teman itu sedang asik duduk, melepas sepatu, ngopi, makan snack di situ. Jadi kita nanya, kok kalian nggak lari sampai finish, tinggal sebentar lagi kan, ratusan meter lagi. Dan dia menjawab, capek Pak, udah lemes lah, masih untung kami itu nyampe di pastori, teman-teman yang lain udah nyampe di warung soto, warung rawon, warung apa. Udah mereka itu nggak lari lagi Pak, udah mampir di sana gitu loh. Dan hari itu saya belajar saudara-saudara ya, awal yang baik bukan jaminan akhirnya akan baik juga. Begitu pula dengan kehidupan yang kita saksikan kan saudara-saudara. Kalau Anda reunian, Anda menengok ke belakang, Anda lihat enggak teman Anda yang dulu terseok-seok sepertinya ya. Kuliah nasakom, nasib 1 koma. Sekarang belasan tahun kemudian udah kepala dinas gitu ya. Kita kaget. Dia rasanya dulu parah banget, sekarang kok posisinya tinggi banget. Ada teman yang dulu SMA remedial melulu, bolak-balik ketangkap polisi hanya oleh anugerah lulus. Kita udah berpikir masa depannya suram, ternyata jadi pengusaha sukses. Kita kan kadang-kadang bingung lihat kenyataan kayak gitu kan saudara-saudara. Ada orang yang dari dulu udah baik, pintar, latar belakangnya oke, penampilannya menawan. Loh sekarang ternyata masih ada di tahanan KPK. Kita bingung. Kenapa orang-orang yang kita pikir dulu startnya bagus, endingnya kok setidaknya sampai sekarang ini, endingnya kok gak bagus ya. Tetapi ada orang-orang yang terseok payah, tetapi sampai sekarang tuh mereka tuh ada di posisi yang mengagumkan kita. Nah kalau kita menilai diri kita sendiri, saudara-saudara di akhir tahun kita di mana? Kita masih lari di maraton itu atau kita udah mampir di warung soto, bakso, kita udah ada di tempat-tempat di mana kita nggak seharusnya berada di dalam sebuah perjalanan hidup ini. Kalau kita boleh mengevaluasi hidup kita sendiri, menurut Anda, hidup Anda sejauh ini gimana? Baik, cukupan, kurang, mengenaskan, atau pilihan lain seperti tergambar di wajah saya, Pak WP udah tahu lah. Ya saudara-saudara, awal yang baik belum menjanjikan akhir yang baik. Robert Clinton, seorang pakar kepemimpinan Alkitab, dia meneliti kisah-kisah dari pemimpin-pemimpin yang dicatat oleh Alkitab. 50 orang yang dia dapatkan data lengkap dari awal sampai akhir, dan dia menyimpulkan bahwa 2/3 di antara 50 ini ternyata tidak finishing well. Ternyata di perjalanan mereka berbuat dosa, mereka berbuat salah, mereka meninggalkan Tuhan, mereka nggak finishing well. Berapa banyak walaupun mereka pernah dipakai Tuhan, 2/3. Dan hanya 1/3 yang finishing well. Dan menurut analisis dari Robert Clinton ini adalah 2/3 yang tidak finishing well itu adalah mereka yang tidak growing, mereka yang tidak bertumbuh dalam satu hal ini. Dan satu hal itu adalah hikmat. Jadi hikmat saudara-saudara adalah salah satu kunci penting agar perjalanan hidup kita itu finishing well atau berakhir dengan baik. Nah hikmat ini berbeda dengan kecerdasan. Kecerdasan itu bisa diukur, ada IQ-nya kan, ada angkanya kan, ada skornya kan. Tetapi hikmat itu adalah keterampilan menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia punya pengetahuan, tapi pengetahuannya itu bisa dia ubah menjadi sarana untuk menyelesaikan masalah. Sebab kita sebel benar kalau di rapat ada seseorang bicaranya keren banget gitu ya. Kita udah terpukau, kita udah terpesona dengan wawasannya, hebat banget lah. Tapi pembicaraannya nggak landed. Jadi yang dia tahu tidak diwujudkan dalam realita. Lalu dalam hati kita berbisik, cuman teori gitu ya.
Hikmat itu bukan teori. Hikmat adalah keterampilan menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Contoh, semua orang tahu bahwa normalnya seorang ibu mencintai anaknya. Saya bilang normalnya karena ada situasi-situasi tertentu agak kurang normal. Tetapi wajarnya seorang ibu itu mencintai anaknya. Itu pengetahuan. Tetapi hikmat adalah bagaimana menggunakan pengetahuan ini untuk memecahkan case atau masalah yang konkret. Dan itu diperlihatkan oleh Salomo. Alkitab menceritakan bahwa suatu kali dibawa ke Salomo 2 orang perempuan sundal, perempuan yang kurang baik karakternya, dan mereka memperebutkan seorang bayi. Yang satu mengklaim itu anaknya, yang satu berkata itu anakku. Mereka rebutan. Kenapa mereka rebutan itu? Ceritanya ada di dalam Alkitab bahwa dua-duanya dalam jarak beberapa hari melahirkan anaknya masing-masing, terus anaknya yang satu mati. Karena ketindihan waktu tidur gitu ya. Jadi karena dia kehilangan, dia mengingini anak orang lain. Dan ditukarlah gitu loh. Dan dia sadar, loh ini yang mati bukan anakku. Loh anakku kok kamu pegang? Dan waktu itu kan gak ada tes DNA ya. Kalau ada tes DNA, tunggu hasilnya kan jelas ini anaknya siapa gitu ya. Nah perkara itu dibawa ke Salomo. Dan disinilah Salomo menggunakan hikmat atau wisdom itu. Seorang ibu pasti menyayangi anaknya, semua orang tahu. Tetapi bagaimana pengetahuan ini menjadi wisdom atau hikmat untuk menyelesaikan masalah, diperlihatkan dengan baik oleh Salomo. Jadi Salomo berkata dengan sangat simpel, udah gini aja gitu ya kalau pakai bahasa sekarang. Bayi itu taruh, Elguju tolong belah jadi 2, cek kayak kita belah kue. Satu kasih si ibu, satu kasih si ibu. Selesai kan? Dan Anda bisa menduga reaksi selanjutnya. Ada perempuan yang berkata, jangan, kasih dia aja dah. Ada perempuan yang berkata, lakukan, biar adil separuh-separuh. Dan Alkitab mencatat, Salomo yang penuh hikmat itu kemudian berkata, berikan anak ini kepada ibu yang berkata, jangan dibelah, kasihkan ke yang lain. Karena seorang ibu pasti mengasihi anaknya, lebih baik anaknya hidup tetapi tidak di tangannya daripada anaknya harus mati. Nah itu salah satu contoh hikmat atau wisdom yang kita ketemu dalam hidup Salomo, saudara-saudara. Ada semacam knowledge, pengetahuan yang bisa dipakai untuk menyelesaikan sebuah masalah konkret. Ada sebuah hal yang bisa dieksekusi dari pengetahuan itu sehingga kita nggak akan berkata itu cuman teori. Nggak ada prakteknya, nggak bisa dipraktekin. Dan hari ini kita akan mempelajari bagaimana hikmat Salomo itu terbangun dan terbentuk. Dan apa yang kita bisa refleksikan dari perjalanan hidup Salomo terkait dengan hikmat atau wisdom ini. Yang pertama saudara-saudara di ayat yang ke-6 tertulis, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup berkenan di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Salomo mengajar kita saudara-saudara bahwa fondasi atau unsur pertama dari hikmat itu adalah pengakuan akan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi permulaan hikmat itu bukan apa yang kita punya di dalam diri kita, tetapi bagaimana kita mengakui bahwa ada Tuhan, dan Tuhan itu bekerja, Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan kita, Tuhan itu yang menjadikan kita sebagaimana kita ada seperti sekarang ini. Seperti Salomo yang sadar dirinya jadi raja, kenapa sih? Karena dia anaknya Daud. Lalu kenapa kalau dia anaknya Daud? Karena Tuhan menunjukkan kasih setia kepada Daud, demikian juga kepada keturunannya termasuk kepada Salomo. Jadi Salomo di masa hidupnya adalah seseorang yang sangat menyadari bahwa kalau dia berkuasa, dia bertahta, dia berdaulat, dia bisa melakukan ini dan itu ada Tuhan dan Tuhan itu berkarya di dalam sejarah kehidupannya.
Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, menghargai, mengakui keberadaan Tuhan, mengakui karya Tuhan di dalam hidupnya. Jadi hikmat itu, wisdom itu dimulai dengan sebuah kesadaran. Tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Udah ada banyak pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Permulaan hikmat adalah rasa takut dan hormat akan siapa Tuhan dan karyanya di dalam hidup kita. Sebagai seorang pendeta jemaat, saya sering tuh diminta memimpin acara Bidstone ya. Bidstone toko kue, ntar pulang juga dibawain sampelnya. Ini Pak WP, untuk Pak WP dan keluarga contoh kuenya. Kalau Bidstone-nya adalah tempat perawatan kecantikan atau perawatan wajah itu, biasanya saya juga dibawain produknya kok saudara-saudara. Sampel untuk istrinya Pak WP, seolah berkata Bapak sih udah gak ketolong gitu. Saya bawa tuh sampel, saya kasih istri saya tuh. Kalau showroom mobil juga pernah kok saudara-saudara. Dan dibawain brosur cicilan. Bapak mau nyicil yang mana katanya gitu. Nah suatu kali ini gak terlupakan banget nih. Saya minggu kan pelayanan, Sabtu malam kayak sore malam tuh. Saya diminta mendadak untuk pimpin Bidstone, sebuah tempat jualan makanan lah. Seperti jaringan franchise tertentu, saya gak bisa sebutin namanya. Saya tentu mau saudara, daripada saya bengong di hotel hari Sabtu, saya pelayanan aja udah. Saya datang ke tempatnya dan kemudian ada ibadah kecil bersama anggota keluarga. Ada bapak ibu yang mengundang saya, mereka memperkenalkan diri. Nah selama Bidstone pengucapan syukur yang gak panjang itu, ada anak muda pakai jas gitu ya saudara-saudara. Dari tadi main handphone melulu gitu. Dari awal ibadah sampai selesai ibadah tuh main handphone melulu gitu. Mau saya tegur, ini bukan jemaat saya. Mau saya diemin, saya juga terganggu. Tapi saya juga belum kenal dia kan. Nah ketika udah selesai, si bapak ibu baru memperkenalkan diri bahwa mereka bukan pemilik tempat itu, usaha itu dimiliki anak mereka, si pemuda yang mainan handphone itu. Oke, terus kita salaman, terus kenalan, duduk, ngopi, terus dia bilang gini, ini gerai kami ke-20 sekian lah Pak, udah pasti berhasil, seperti pengalaman-pengalaman yang lalu. Dan maaf ya Pak, maaf ya. Saya itu gak percaya sama agama seperti Bapak, Papa Mama saya udah gak percaya lagi sama tahyul-tahyul kayak gitu. Yang gak kelihatan itu gak ada, gak usah dibuat ada gitu. Itu the point banget ya, jujur banget ya. Kas pendidikan dari wilayah tertentu dari dunia ini kan. Jadi dia ngomong gitu, jadi ya mohon maaf saja sebenarnya yang pengen ibadah ini orang tua saya bukan saya. Saya sudah gak percaya sama yang kayak gituan Pak. Sorry to say gitu ya. Saya juga heran, saya dengerin Bapak ngomong kelihatannya Bapak cukup pinter, kok Bapak masih percaya yang tahyul-tahyul gitu sih. Ya anak zaman sekarang. Sesuka hatinya dan ngomong. Dan saya gak keberatan gitu ya. Saya terus nanya gitu, oke. Jadi ini tadi permintaan papa mama, betul Pak, saya sih gak percaya yang ginian. Gak usah pakai ginian Pak, doa-doa atau sembarang itu pasti berhasil kok Pak. Dan nanti kalau berhasil Pak, seperti hitungan kami di cabang-cabang yang lain bulan ke-7, ke-8, Bapak mesti ingat ya itu bukan karena doa Bapak kan. Itu juga bukan karena Tuhan yang Bapak percayai yang gak kelihatan itu. Itu formula kami selalu berhasil kok Pak. Menyenangkan kan saudara-saudara ketemu yang kayak gini modelnya kan. Anak muda penuh keyakinan diri, berpendidikan, berpengalaman dan semuanya dia punya, beneran loh. Oh, pasti berhasil ya, pasti Pak. Dan itu bukan karena doa Bapak ya. Iya. Dan Anda tahu kapan pembukaan gerai itu berlangsung saudara-saudara? Januari 2020. Maret 2020 pemerintah mengumumkan kasus COVID pertama. Dan semua usaha tiarap. Ingat saat-saat itu?
Jadi 1 tahun kemudian saya WA dia. Kan saya dapat nomor dari orang tuanya. Gimana usahanya, sudah berhasil? Gitu. Pengen pakai emotikon menjulurkan lidah tapi nanti dibilang gak sopan gitu ya. Udah percaya tahyul, gak sopan lagi kan gak enak. Jadi emotikonnya emotikon gini ya. Biar lebih sopan dikit gitu loh. Tutup Pak. Di luar dugaan kami, di luar hitungan kami, di luar kendali kami, COVID ada, semuanya tutup di kota ini. Saya rasa di kota Bapak juga kayak gitu. Dan saat itulah saya menjawabkan, anak muda, kamu ganteng, pintar, menarik. Tapi kamu perlu belajar satu hal, bahwa dunia ini bukan kamu yang ngatur. Tanganmu terlalu kecil. Yang kedua, lain kali kalau ibadah jangan main HP. Pengen saya tambahi yang ketiga. Yang kamu anggap tahyul, dia yang berdaulat atas semesta ini, bukan. Saya tahu saudara dengan pengalaman kita ini kadang-kadang tambah pede ya. Tetapi saya juga tahu bahwa dengan pengalaman kita ini jadi kepedean gitu. Kita ngerasa bahwa perjalanan hidup kita sampai saat ini itu ya tentang kita, diri kita, rencana kita. Kita lupa saudara bahwa penulis Mazmur itu pernah berkata, jika bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah orang usaha membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Keberhasilan, kesuksesan apapun di dalam hidup kita itu seperti orang bertepuk tangan, gak bisa sebelah tangan. Ada kerja keras kita betul, tetapi kerja keras kita ketemu dengan maunya Tuhan. Kalau Tuhan mau kita males juga gak jadi apa-apa. Tetapi sekeras apapun kita berusaha, kalau cuma ngandalin diri sendiri, dan Tuhan gak mau, ya gak jadi apa-apa. Permulaan hikmat itu saudara-saudara adalah rasa takut dan hormat dan sadar ini ada pekerjaan Tuhan di dalam hidupku. Di dalam Dia kita ada, kita hidup, kita bergerak. Dan segala sesuatu yang dilakukan menurut surat Rasuli itu lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan sambil mengingat ini ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Hidupmu itu apa sih? Seperti uap sebentar kelihatan lalu lenyap. Jika Tuhan menghendakinya, saya akan berbuat ini atau itu. Unsur pertama yang membentuk hikmat di dalam hidup kita adalah pengakuan kita. Ada pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita perhatikan di ayat yang ke-7 dan ke-8. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum pengalaman. Ayat 8, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Permulaan hikmat itu rasa takut dan hormat akan Tuhan, mengenali pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan itu dilanjutkan dengan yang kedua, mengenali keterbatasan diri dan kompleksitas yang dihadapi di depan. Salomo tuh sadar banget dia masih muda tadi, dan dia diangkat menjadi raja di antara umat yang terkenal tegar tengkuk. Jadi dia sadar keterbatasannya, dia sadar kelemahannya, dia sadar kompleksitas yang harus dihidupi. Dan itu yang membuat dia terus-menerus harus bergantung kepada Tuhan. Tetapi kan justru di sini saudara-saudara problemnya kan. Kita bisa memulai dengan mengenali karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi dalam perjalanan waktu, itu pengalaman, itu keberhasilan, itu segala pujian bisa membuat gelas kehidupan kita itu penuh gitu loh. Dan kalau gelas itu penuh, gak bisa diisi lagi. Pernah gak sih saudara-saudara Anda hadir di seminar gitu ya. Ada pertanyaan, tanya pembicaranya, kemudian ada beberapa orang angkat tangan.
Dan ketika mereka diberi kesempatan, mereka itu enggak nanya. Mereka itu cuma menunjukkan apa yang mereka punya, keyakinan mereka, pandangan mereka, sampai pembicaranya bertanya, jadi pertanyaannya apa Pak? Oh enggak, saya enggak bertanya, saya cuma sharing. Dalam hati kita berkata, pamer. Pernah kan ada dalam situasi kayak gitu kan? Gimana orang mau belajar kalau dia gelasnya itu penuh gitu loh. Dia ngerasa dia udah ngerti semuanya, dia ngerasa dia udah tahu semuanya. Gimana dia bisa bertumbuh lagi kalau tidak ada ruang untuk pertumbuhan? Orang bisa sadar semuanya mulai dari awal dari Tuhan nih. Tetapi keberhasilan, pujian, segala macam itu membuat gelas kehidupan kita, Anda dan saya penuh. Sehingga walaupun kayaknya kita konsentrasi seperti belajar, tetapi di sini kita menolak untuk berkembang. Enggak kayak gitu, pengalaman saya enggak kayak gitu, pengetahuan saya enggak kayak gitu, dan yang lainnya. Kita enggak growing lagi. Salomo memulai masa pemerintahannya dengan attitude yang siap untuk growing. Aku masih muda, umat ini keras kepala. Aku perlu terus diajar, aku perlu terus dididik. Dan attitude seperti itu yang membuat kita terus bertumbuh dalam hikmat. Merasa sudah mentok, jedok, notok, enggak menghasilkan ruang untuk perubahan di dalam hidup kita. Nah sepertinya beberapa gereja yang saya kunjungi itu, gembalanya itu memanfaatkan saya semaksimal mungkin gitu. Jadi kalau saya ada waktu luang aja terus saya diminta berkunjung ke jemaatnya. Jemaat yang dikunjungi itu jemaat yang pahit hati, yang jadi musuhnya, yang jadi lawannya, yang gak suka sama dia. Pokoknya yang udah meninggalkan gereja lah. Nah terus biasanya dia akan ngomong gini, bro daripada istirahat siang lebih baik mengerjakan kehendak Bapa di surga kan. Amin. Tolong kunjungin si X dong, dia udah 1,5 tahun gak ke gereja. Mungkin marah sama aku, mungkin pahit dan yang lainnya. Ya sudah bilang amin apa boleh buat kan. Jadi saya datang tuh siang itu tuh diantar mobil gereja ke sebuah rumah. Begitu saya duduk, pembantunya itu udah ketawa-ketawa aja ketika dia tahu saya diutus oleh gembala gereja dari tuannya. Saya bilang kenapa ketawa-ketawa Mbak? Enggak, paling nanti Bapak juga dimarahin sama tuan saya katanya gitu. Nah benar saudara yang disebut si Om tuannya itu keluar dan berkata, pendeta ya? Utusannya Pak Gembala kan, kasih tahu saya nggak akan ke gereja. Saya ini sudah ngerti semua yang diucapkan di mimbar. Umur you berapa? Gitu. Kalau sudah pakai kata you, nunjuk umur berapa itu kan nggak enak ya saudara-saudara ya. Saya mau ngaku 80 juga belum. Ya saya bilang saya masih muda. Ya muda berapa umurnya? Paling seumuran cucu saya. Kan kelihatan banget ya. Gitu ya. Saya nggak perlu diajar lagi ya sama Pak Gembala, apalagi sama situ yang usianya masih muda. Ini Alkitab, dia ambil di bawah meja, saya itu sudah khatam 30 kali. Situ berapa kali? Belum pernah kan? Situ pilih. Sekarang ini juga, kalau nggak percaya, kasih satu ayat Alkitab dan saya bisa khotbah dari situ. Nggak usah persiapan. Saya sudah 40 tahun ngajar sekolah minggu kok. Dalam hati pengen berkata, genepin 50 tahun Om, tak kasih payung. Tapi kan nggak berani ngomong kayak gitu kan. Ya. Tapi beneran nih Om bisa khotbah dari teks mana aja? Bisa. Wah ini menarik nih, karena saya juga ngajar khotbah Om. Saya belum pernah ketemu orang seperti Om. Oke sebutin aja, udah sebutin aja nanti gak usah baca Alkitab, paling aku udah tahu itu ayat yang kamu minta apa. Beneran Om? Beneran. Yuk sebutin ya. Oke Om, khotbahin dong dari Markus pasal 27. Dia diam saudara. Wah itu saya sudah 2-3 kali khotbah katanya. Markus berapa? Dia ambil Alkitabnya. Ya Om, Markus pasal 27 Om. Terus dia buka gini ya. Keringatnya udah mulai turun tuh. Kalau Anda rajin baca Alkitab Anda tahu. Markus selesai pasal berapa? 16. Gimana dia bisa berkata dia udah 2-3 kali khotbah dari Markus 27. Nah kalau kayak gini,
attitude Anda dan saya. Gimana kita mau bertumbuh lagi? Gimana kita mau berkembang di dalam sebuah hikmat yang akan terus menyertai perjalanan hidup kita? Kalau kita ngerasa diri kita udah mentok, notok, jedok. Sampai kita lupa bahwa ada pepatah yang sehari-hari berkata di atas langit masih ada langit. Dua hal itu yang membentuk hikmat Salomo. Pengakuannya akan karya Tuhan di dalam kehidupannya. Dan juga pengakuannya bahwa dia itu masih harus terus bertumbuh dan berhadapan dengan kompleksitas situasi yang ada. Nah, saya tahu barangkali Anda akan berkata begini, Pak sebentar, itu Salomo yang di akhir hidupnya menyeleweng dari Tuhan kan? Itu Salomo yang istrinya banyak itu kan? Ya, itu Salomo yang kemudian meninggalkan Tuhan kan? Betul, tidak salah. Alkitab mencatat dalam 1 Raja-Raja 11 bahwa sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikian Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, mengikuti Mikron, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak hidup sesuai dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Loh, orang yang berhikmat kok endingnya kayak gitu? Kok enggak juga finishing well? Kita ingat saudara-saudara bahwa hikmat bisa menata dan mengatur kehidupan kita. Tetapi hikmat tidak pernah bisa menyelesaikan soal kecenderungan berdosa di dalam diri kita. Sejak dalam kandungan ibu kita diperanakan dalam dosa. Kalau hikmat bisa menyelesaikannya, Kristus gak perlu datang ke dunia. Kristus itu lahir, hidup, mati, dibangkitkan. Karena dia tahu bahwa kita ini harus diubah dari dalam. Sehingga seluruh hikmat yang kita punya itu akan kita pakai untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya hikmat itu tidak diserahkan pada natur berdosa kita. Udah pernah dong ketemu orang yang pinter banget tapi nipu orang terus menerus. Pinter banget tapi buat drama yang meyakinkan kita dan ujungnya dia mengambil keuntungan dari kita. Manusia itu perlu diperbaiki dari dalam keluar. Dan untuk itu dibutuhkan lebih dari hikmat, dibutuhkan Kristus Sang Juru Selamat untuk menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan. Nah, jika hidup ini seperti maraton, kita masih berlari enggak menuju garis finish untuk finishing well? Atau jangan-jangan kita udah mampir di tempat-tempat yang enggak seharusnya kita mampir. Bagi pelari maraton itu di warung soto, warung sate, warung sembarang kalir, ngopi. Bagi kita, jangan-jangan kita saat ini ada di tempat di mana seharusnya kita enggak berada. Karena kekerasan hati kita, karena kejahatan hati kita, karena kebebalan kita. Karena dosa yang menguasai diri kita membuat kita ada di dalam masalah di mana seharusnya aku nggak ada di sini harusnya, bro. Dan perjamuan kudus ini adalah undangan. Tanpa penyucian dari Kristus, kita bisa di tempat di mana seharusnya kita nggak berada loh tahun ini. Kita udah salah jalan. Masih tetap pintar, tetapi dipakai untuk yang jahat. Masih tetap cerdik, tetapi dipakai untuk keuntungan sendiri. Jika hidup ini sebuah perjalanan seperti lari maraton, kita ini masih berlari enggak sih pada tujuan kita? Atau kita udah tersesat di tempat-tempat yang enggak seharusnya? Kristus mengundang kita malam hari ini
untuk sekali lagi merasakan kasih-Nya yang menyucikan, dan agar anugerah-Nya saja yang memimpin hidup kita. Mari kita berdoa. Banyak waktu kami gunakan untuk menunjuk dan memeriksa hidup orang lain, tetapi ini saatnya kami memeriksa diri kami. Apakah kami masih berlari dalam jalur yang seharusnya, atau kami sudah berada di tahun ini pada tempat-tempat yang tidak seharusnya karena dosa dan kesalahan kami, karena ketidakmampuan kami mengendalikan diri, karena keberdosaan kami, karena kami tidak mengikuti Kristus dan kehendak-Nya. Engkau tahu. Dan di akhir tahun ini, Engkau memanggil kami ke dalam pertobatan. Tolonglah kami, ya Tuhan. Merasakan kembali anugerah-Mu lewat perjamuan kudus ini, menyucikan dan mengarahkan hidup kami pada kehendak-Mu. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, ada pesan pastoral singkat, tolong dibantu ditayangkan terkait dengan ibadah esok hari, ibadah di hari Minggu. Ibadah pagi untuk umum jam 8 dan 10.30 dilayani oleh Pendeta Florida Rambu Bangironi. Ibadah yang sore, yang kaum muda dengan nuansa muda akan dilayani oleh pelayanan firman oleh tenaga pekerja gereja kita, Saudari Ripka, dan saya akan melayankan baptisan kudus dewasa, sidi, dan penerimaan anggota, kurang lebih ada 25-an orang. Nah, Bapak Ibu boleh memilih hadir di ibadah yang mana sesuai dengan yang Bapak Ibu biasa. Itu saja Bapak Ibu dan Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kami berdoa untuk Indonesia, berikan kami nanti pemimpin yang sungguh berdiri di atas semua golongan dan mencintai bangsa ini. Berikan kami situasi yang aman dan damai di dalam masa pemilihan umum itu nanti. Kami juga berdoa untuk Surabaya, biarlah suasananya bisa kondusif, aman, sebagaimana kami saat merayakan malam Natal dan Natal. Terima kasih untuk rekan-rekan yang bekerja keras untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman ini. Yang berdoa untuk GKI Ngagel, pakai kami untuk menjadi berkat Tuhan bagi siapapun yang ada di sekeliling kami. Kami naikkan doa syafaat ini di dalam nama Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, persembahan adalah wujud tanda kasih kita kepada Tuhan.
Mari kita mempersembahkannya dengan penuh sukacita sambil mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui QR Code atau transfer melalui mobile banking. Persembahan tunai dapat dimasukkan dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar gedung gereja atau di kantor gereja pada hari atau jam kerja. Mari kita mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Mari kita berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa yang pemurah, Allah Bapa yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di penghujung tahun 2022, kami bersyukur untuk kebaikan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sekeluarga hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, jika di penghujung tahun ini juga kami masih Engkau perkenankan untuk memberikan persembahan yang semuanya itu adalah daripada-Mu. Terimalah persembahan ini Bapa, dan biarlah ini dapat untuk dipakai untuk memuliakan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Perjalanan
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ibadah telah selesai. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan untuk bersaat teduh. Selamat menyongsong tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.